Halo teman-teman Undercar Vlog, di episode kali ini gue akan mencoba untuk membuat sebuah review. Review apakah itu? Kita akan nge-review sebuah ban BF Goodrich. Inilah dia ban yang akan kita review hari ini, BF Goodrich All Terrain TA KO2, atau biasa orang bilang BFG yang AT ya. Nah, AT itu atau all terrain sebenarnya adalah ban yang biasa digunakan oleh kendaraan-kendaraan seperti SUV atau truk ya, seperti misalnya double cabin kalau di Indonesia, atau jenis-jenis kendaraan SUV crossover. Sesuai namanya, AT itu adalah ban all terrain di mana dia itu cocok untuk digunakan di berbagai macam jenis permukaan, dari mulai untuk aspal, pasir, tanah, bebatuan, lumpur, dan bahkan salju. Memang ban all terrain ini juga bisa kita anggap sebagai ban yang paling balance ya kemampuannya di antara jenis-jenis ban lainnya. Kita tahu ada HT, Highway Terrain, ada juga Mud Terrain atau MT, dan ini boleh dianggap sebagai ban yang berada di tengah-tengahnya. Karena kalau kita ngomongin BF Goodrich ini memiliki ban all terrain yang ternyata sangat populer di Indonesia. Tapi sebelumnya, gue akan coba sedikit cerita dulu mengenai sejarah dari ban BF Goodrich. Jadi BF Goodrich itu adalah perusahaan ban tertua yang ada di Amerika Serikat. Umurnya udah 150, jadi pertama berdiri itu dari tahun 1870. Pendirinya bernama Benjamin Franklin Goodrich. Itu dia asal nama dari BF Goodrich. Dan yang paling menarik buat gua, dia adalah ban pertama di dunia yang mengeluarkan jenis all terrain atau AT seperti ini. Sekarang kalau kita ngomongin untuk desain dan performanya, di ban BF Goodrich all terrain yang baru ini, yang tipe KO2, ini sudah mengalami peningkatan dari varian yang sebelumnya ya, all terrain yang KO1. Pertama yang beda itu untuk sidewall-nya. Sekarang sidewall-nya itu lebih tebal, jadi untuk kekuatannya atau durabilitasnya saat off-road pastinya lebih menjanjikan lagi ya. Tapi secara desainnya juga menurut saya juga jauh lebih menarik sekarang. Kelihatan lebih agresif dan bukan cuma kembangan di sidewall-nya aja, tapi kalau kita lihat kembangannya di bagian permukaan utamanya ini juga sedikit berbeda. Kalau yang sekarang gue sebenarnya desainnya lebih suka jarak-jarak godnya itu memang sekarang ukuran lebih besar, dan mereka bilang untuk yang di KO2 ini sekarang lebih merata lagi untuk titik pressure ya. Jadi saat kita off-road, kontak permukaan di ban KO2 dibandingkan yang KO1 itu lebih optimal. Jadi traksinya lebih merata dari yang tengah sampai ke pinggir. Untuk komponen sendiri sebenarnya yang sekarang lebih soft. Tapi biasanya kalau komponen lebih soft, itu kan biasanya ban lebih boros. Selain dari desainnya yang jauh lebih agresif, lalu juga traksinya jauh lebih maksimal, baik di batu, di lumpur, di aspal, di salju, dan lain-lain. Satu hal lagi yang menarik dari yang tipe KO2 ini adalah untuk umurnya. Ternyata umurnya itu diklaim lebih panjang ketimbang penggunaan di yang BF Goodrich all terrain yang sebelumnya ya, yang KO1 gitu. Dan itu didapat sebenarnya dari komponnya. Kompon yang sekarang memang lebih soft, tapi ternyata umurnya bisa jauh lebih panjang lagi. Dan kalau kita lihat secara kembangannya atau tahunya ya, kalau orang Indonesia bilang, sekarang itu lebih tebal. Dan itu mungkin cukup menjelaskan kenapa walaupun ini ban AT, tapi traksinya itu mirip kayak ban MT saat berada di medan off the road. Karena udah terbukti, mau dari kita ngomongin off-road racing di Amerika seperti Baja, ini adalah salah satu ban yang paling banyak menang di kejuaraan tersebut. Belum lagi kalau kita ngomong rally Dakar, ini juga menjadi salah satu ban yang mendominasi, dan bahkan di WRC ya, ini jadi salah satu ban yang juga banyak dipakai oleh Pirelli dan bawa mereka ke podium. Oke teman-teman, kita langsung aja ya. Setelah ini kita akan melakukan test drive menggunakan ban ini di medan off-road. Oke, sekarang ban BF Goodrich all terrain ini udah gue pasang di Fortuner yang 4x4 ya.
ukuran yang gue pakai adalah 275 65 ring 17 nih. Gue gak akan panjang lebar untuk yang on-roadnya. Pada intinya kalau on-road ini yang akan gue bicarain itu lebih ke tingkat kebisingannya. Kalau dibandingkan sama ban AT lain, sebenarnya ban BF Goodrich yang all terrain ini tingkat kebisingannya itu berada di level moderate ya, atau medium. Tapi menurut gue itu bisa ditoleransi banget, soalnya dengan kembangannya yang emang lebih agresif, kemampuan untuk permukaan off the roadnya itu jauh di atas yang kompetitornya, itu ngebuat emang suaranya wajar kalau misalnya lebih keras dibandingkan kompetitor-kompetitornya gitu. Jadi pada intinya, kalau kita ngomongin kembangan ban itu, semakin dia rapat dan kembangannya semakin tipis, maka suaranya akan semakin senyap. Tapi begitu kembangannya semakin agresif dan jarak antara kembangannya itu semakin renggang, itu biasanya memang suaranya lebih terdengar lagi. Itu dia makanya kalau ban-ban yang udah tipe yang kayak MT, itu lebih berisik lagi dari ban yang jenis AT. Tapi kalau kita ngomongin tingkat kebisingan segini di ban BFG, menurut gua menjadi satu hal yang sangat bisa diterima. Kenapa? Karena zaman sekarang mobil-mobil tuh tingkat kekedapannya tuh udah jauh lebih bagus lagi. Jadi suara bising dari ban all terrain ini kebanyakan tuh buat orang nggak terlalu masalah. Kalaupun pakai mobil yang lama, jeep-jeep yang lebih tua lagi misalnya gitu, pada akhirnya biasanya anak-anak 4x4 nggak menjadikan itu sebagai sebuah masalah ya, masalah tingkat kebisingan dari ban. Ya udah teman-teman, kita langsung aja menuju ke tempat off-road untuk ngetes gimana performanya begitu ban ini menginjak tanah. Oke teman-teman, kita sekarang udah ada di Pagedangan BSD, tempat kayak biasa gue buat ngetes untuk off-road ya. Jadi di sini gue akan coba untuk ngetes BF Goodrich all terrain-nya yang KO2 ini, dan gue akan mencoba untuk melakukan beberapa pengetesan ya. Dari mulai yang low speed-nya ya, yang kita sambil crawling atau merayapnya, terus juga yang medium speed-nya, dan mungkin gue juga akan coba ngerasain ya gimana sih kondisinya kalau kita ketemu jalanan yang berlumpur. Masih cukup nggak sih AT? Soalnya biasanya kalau ban AT itu di yang tanah kering masih oke, tapi begitu ketemu yang lumpur, wah langsung deh rada-rada ini ya, kalau orang bilang ya, rada-rada bolot gitu. Tapi langsung aja deh kita ngetes. Gua nggak akan menilai banyak dulu, nanti setelah kita udah selesai off-road baru gua kasih penilaiannya. Oke? Sekarang gue pengen nyobain buat naik ke tanjakan yang kemarin banyak yang gagal ya, karena emang licin banget gitu. Gue mau nyobain pelan-pelan aja pakai mobil ini. Kita coba lihat deh traksinya dapat apa enggak nih.
Tadi kita udah sempat nyobain buat low speednya, jadi sambil crawling, lautin alur air, lautin kemiringan. Jadi sebenarnya itu selain untuk kita ngetes travel suspensi, kita juga ngetes untuk traksi bannya. Oh ya, terus ngomong-ngomong, kalau untuk tekanan angin, jadi biasanya kalau kita off-road itu kan pasti tekanan anginnya turunin ya. Mau itu ban AT atau yang MT, kita akan nurunin tekanan angin. Untuk yang sekarang, di BF Goodrich All Terrain ini, gue pakainya itu 25. 25 itu sebenarnya nggak terlalu rendah juga untuk ukuran off-road, tapi gue set 25 karena gue akan berasumsi banyak pemakai ban ini yang nggak mau terlalu rendah tekanan anginnya. Kenapa? Karena mereka nanti tetap akan melakukan perjalanan yang kombinasinya dengan aspal. Kalau misalnya kita full off-road dengan ban MT misalnya, kita bisa ngasih sekitar 20 atau di bawah 20. Tapi kalau AT, karena kita akan pindah aspal, tanah, mungkin juga pasir, bebatuan, gue set angka amannya di 25 PSI. Kayak yang sekarang gue coba di sini. Oke teman-teman, kita udah selesai test drive ban BF Goodrich All Terrain ini, dari mulai tadi on-road dan juga yang off-roadnya ya, baik yang kering maupun yang basah barusan. Secara overall, kalau gue lihat kelebihan dari ban All Terrain yang KO2 ini, yang pertama adalah untuk gripnya. Gripnya itu sangat baik kalau kita mau ngomongin untuk yang di aspal, di tanah, di medan yang berlumpur, menurut gue ini yang terbaik di kelas All Terrain. Yang kedua, sidewall itu lebih kuat. Emang sih dari desainnya ini udah baru sidewall-nya, tapi ternyata pas gue cobain dia lebih nggak gampang ngelipet ya di bagian sidewall, yang biasanya itu jadi salah satu penyebab pecah ban saat kita berada di medan off-road, yaitu pada bagian sidewall-nya. Terus yang ketiga untuk desainnya, memang untuk desain ini sedikit subjektif, tapi menurut gue desain ini termasuk yang paling sangar di antara ban-ban all terrain lainnya gitu. Dan itu juga menjadi sebuah kelebihan di mana orang melihat ban AT itu atau membelinya itu berdasarkan looks-nya ya, bukan performance-nya. Apalagi kalau ditambah emang performance-nya bagus seperti di ban yang ini. Kalau untuk kekurangannya sebenarnya masih bisa ditoleransi sih. Misalnya untuk tingkat kebisingannya. Jadi pada saat di aspal tingkat kebisingannya tergolong medium ya, tapi nggak terlalu masalah ya menurut gua, karena kita dapat performa yang bagus di situ, walaupun tingkat kebisingannya menjadi sesuatu hal yang dikorbankan. Yang kedua adalah untuk harga. Ya oke sih, mungkin relatif juga ya, ada harga, ada kualitas. Apalagi seperti brand BF Goodrich ini, orang tahu harganya memang tidak murah, tapi ternyata banyak sekali yang membeli tetap. Oke, sekian teman-teman untuk reviewnya, semoga bisa bermanfaat. Dan jika kalian minat dengan ban BF Goodrich, kalian bisa mencari di toko Michelin terdekat yang ada di daerah Anda. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dadah!